Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, serta pelatihan ya, tim pelaksana penilai TPB dan TPK dari Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara di kelas AT ini. Selamat pagi semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Muslim dan yang sedang menjalankannya. Mohon maaf, ada keterlambatan sedikit. Nanti kita sepakati ke depannya kita pakai, karena sama-sama Wita, kita pakai jam Wita saja ya, supaya tidak bingung waktunya, karena kelasnya semuanya Wita, kita pakai kesepakatan jam Wita saja. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini, sebenarnya bertugas sebagai manajer kelas adalah Bapak Andre Herdiana, tapi karena Bapak Andre Herdiana dalam kesempatan yang sama sedang mengajar di pelatihan lainnya, maka untuk sementara untuk hari ini saya handle dulu untuk manajemen kelasnya di pagi hari ini, untuk hari ini ya. Baik Bapak Ibu, eh, untuk pengajarnya, kebetulan untuk 3 hari ke depan kita akan ada 3 pengajar, nanti ada penyesuaian ya dari pengajar yang dialokasikan oleh tim Biroran, ya ada penyesuaian dengan jadi akan bertugas dengan hari ini nanti akan mengajar adalah Mbak Nur Ain Ibrahim dan Mbak Khaironisa. Nanti ke depannya juga akan bertemu dengan Bapak Nur Fajar Kurniawan. Nanti akan ada mix and match dalam setiap harinya. Jadi, silakan berkenalan lebih lanjut dengan tim pengajar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Nuraini Ibrahim untuk memulai pembelajaran di kelas. Jika ada kendala, nanti jangan segan-segan untuk colek saya saja di grup. Oke, selamat belajar. Oke, baik. Terima kasih, Pak Maman. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah bisa terdengar, Bapak Ibu? Sudah terdengar? Oke, siap, Pak Maman. Terima kasih. Nah, baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Maman ya, untuk pelatihan EPSS ini, kita ada 3 orang pengajar. Itu saya, Nurain Ibrahim, dari BPS Provinsi Gorontalo, kemudian ada juga teman-teman saya, Ibu Chairunisa, kemudian ada juga Pak Fajar Kurniawan, nanti yang akan memberikan materi terkait penyelenggaraan FSS di tahun 2024 ini. Ya, baik Bapak Ibu yang ada di sini mungkin merupakan TPB juga ya di FSS tahun kemarin, jadi mungkin di pelatihan kali ini kita refreshing saja atau kita sharing-sharing saja ya Bapak Ibu. Nah, sesuai jadwal ya Bapak Ibu untuk yang materi pertama ini terkait dengan gambaran umum evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di tahun 2024. Saya coba share screen ya Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin ini ya sudah terlihat Bapak Ibu untuk yang materinya. Sudah terlihat ya. Oke, Terlihat. oke, sudah terlihat. Nah, eh, jadi untuk yang slide pertama ini kita bisa lihat Bapak Ibu di sini ada tim EPSS dan juga tim pembinaan. Nah, mungkin Bapak Ibu sempat bingung ya. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu saya ini kan WA. Mungkin Bapak Ibu sempat bingung ya karena di awal tahun kemarin kita ada melakukan pelatihan untuk pembina statistik sektoral. Nah, juga di sini ada yang namanya EPSS. Nah, sebenarnya apa apa perbedaan antara tim pembinaan dan juga tim EPSS ini? Itu yang pertama, tim pembinaan ini untuk tujuannya untuk melakukan penguatan pemahaman ke kementerian lembaga maupun Pemda untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di instansi pemerintah.
Nah, adapun output dari pembinaan statistik sektoral ini adalah peningkatan pemahaman terhadap kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di pembinaan statistik sektoral itu yang pertama adalah penyepakatan rencana kerja untuk pembinaan. Kemudian yang kedua itu melakukan identifikasi isu penyelenggaraan statistik sektoral, kira-kira isu-isu apa yang ada dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Kemudian yang ketiga melakukan penguatan materi penyelenggaraan statistik sektoral. Kemudian yang keempat melakukan pendokumentasian proses penyelenggaraan statistik sektoral, dan yang kelima adalah penyiapan kegiatan statistik sektoral untuk EPSS. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tahapan EPSS itu ada bagian dari pembinaan statistik sektoral untuk melakukan pembinaan untuk kegiatan statistik sektoral yang ada di pemerintah daerah. Nah, adapun yang terlibat di dalam tim pembinaan statistik sektoral ini adalah tim pembinaan statistik sektoral itu sendiri. Kemudian untuk tim EPSS itu tugasnya yaitu melakukan penilaian kualitas penyelenggaraan statistik di kementerian, lembaga maupun Pemda untuk melihat outcome dari pembinaan statistik sektoral. Jadi dari pembinaan yang telah dilakukan oleh tim pembinaan statistik sektoral itu akan dilihat outcome-nya itu melalui EPSS ini. Nah, adapun output yang dikeluarkan dari EPSS ini adalah indeks pembangunan statistik. Untuk tahapan pelaksanaannya itu dimulai dari tahapan penilaian mandiri yang dilakukan oleh PPI, kemudian ada tahapan penilaian dokumen, kemudian ada tahapan penilaian interview, ada penilaian visitasi. Nah, untuk yang penilaian visitasi ini dia bersifat opsional, bisa dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Kemudian ada tahapan harmonisasi. Dan yang terakhir adalah tahapan laporan hasil penilaian yang berisi nilai IPS dan juga rekomendasi. Nah, adapun yang terlibat di dalam tim EPSS ini, yang pertama adalah tim penilai internal yang berasal dari Pemda ataupun kementerian lembaga, kemudian tim penilai badan itu baik di BPS pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian ada tim penjaminan kualitas. Untuk tim penjaminan kualitas ini hanya ada di BPS pusat maupun BPS provinsi. Yang menilai penjaminan kualitas kabupaten kota adalah BPS provinsi. Kemudian ada juga yang namanya tim pelaksana. Nah, tim pelaksana ini ada di BPS pusat, BPS provinsi maupun BPS kabupaten kota. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi data statistik berkualitas, kemudian upaya-upaya untuk mewujudkan data statistik berkualitas itu bagaimana, dan juga pelaksanaan EPSS untuk mendukung data statistik yang berkualitas. Nah, kenapa sih pentingnya data statistik yang berkualitas? Dari sini, dari grafik ini bisa kita lihat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 itu baik data keuangan, data spasial, maupun data statistik itu meningkat terus setiap tahunnya. Dari tahun 2022 yang awalnya 693 data prioritas, kemudian meningkat drastis 2 kali lipatnya. Di hampir ya, 2 kali lipatnya di tahun 2023 itu 1.689 data prioritas, dan di tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 1.879 data prioritas. Nah, paling banyaknya itu ada di data statistik ya,
Bapak Ibu, data statistik yang dihasilkan. Jadi untuk tahun 2024 ini kurang lebih ada 88% data prioritas itu yang merupakan data statistik. Nah, ini mengapa untuk data statistik ini menjadi sangatlah penting karena banyaknya data statistik yang tersebar di instansi pemerintah untuk kebijakan-kebijakan strategis sehingga perlu dikelola dengan baik guna untuk mewujudkan satu data Indonesia. Ini ya Bapak Ibu, jadi sangatlah penting untuk mewujudkan data statistik yang berkualitas. Kemudian upaya-upaya untuk mewujudkan data statistik berkualitas ini di sini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI. Itu jenis-jenis data itu ada 3, yaitu data statistik, data spasial, dan juga data keuangan negara tingkat pusat. Nah, untuk data statistik sendiri itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik itu dibagi atas 3, yaitu ada statistik dasar yang penyelenggaranya adalah BPS atau kita sendiri. Kemudian ada statistik sektoral yang penyelenggaranya adalah instansi pemerintah. Kemudian ada juga yang namanya statistik khusus, itu yang penyelenggaranya adalah masyarakat. Nah, untuk yang statistik sektoral ini, itu akan dilakukan evaluasi sesuai dengan Perban BPS atau Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang EPSN. Jadi penyelenggaraan statistik sektoral yang ada di instansi pemerintah dilakukan evaluasi. Evaluasinya melalui apa? Yaitu melalui EPSS. Nah, kemudian sesuai dengan Perpres nomor 86 tahun 2007 tentang BPS, itu BPS bertugas sebagai pembina statistik sektoral. Nah, dengan tugasnya kita ya sebagai pembina statistik sektoral, itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang ada di statistik sektoral sesuai dengan Permenpan RB nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Ini tentunya untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Dan tentunya harapannya dapat mewujudkan data statistik yang berkualitas. Ini untuk evaluasi penyelenggara statistik sektoral, ini merupakan suatu proses penilaian yang secara sistematis melalui verifikasi dan juga validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Dan ini sesuai dengan yang ada di Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022. Nah, kemudian untuk tahapan dari FSS sendiri ini masih sama ya Bapak Ibu seperti tahun yang kemarin. Yang pertama, TPI melakukan penilaian mandiri, kemudian diverifikasi oleh PPD pada tahap penilaian dokumen, kemudian selanjutnya dilakukan validasi, yang dilakukan penilaian interview, dan penilaian visitasi kalau diperlukan. Misalkan kalau masih ada yang perlu untuk dikunjungi langsung untuk pemerintah daerahnya, maka bisa dilakukan penilaian visitasi. Tapi ini bersifat opsional, bisa dilakukan ataupun tidak dilakukan juga tidak masalah. Kemudian hasil EPSS ini akan dibagi pakaikan utamanya kepada 3 kementerian ini. Yang pertama yaitu Kemendagri. Kemendagri ini digunakan sebagai bahan penyusunan IKU OPD. Kemudian ada Pan-RB
itu sebagai indikator dari nilai RB general, kemudian ada juga Kementerian PPN atau Bappenas itu sebagai bahan evaluasi dari progres satu data Indonesia. Nah, tujuan untuk FSS ini sendiri yaitu yang pertama mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Dan tentunya yang ketiga diharapkan kualitas dari pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Nah, output dari FSS ini adalah nilai IPS. Itu nanti akan ada nilai IPS di setiap instansi pusat, pemerintah daerah, baik itu Pemprov, Pemkab, maupun pemerintah kota. Kemudian outcomes yang diharapkan dari FSS ini yaitu yang pertama, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik dan sesuai dengan standar internasional. Kemudian yang kedua, meningkatnya kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah maupun pada prioritas nasional secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, tercapainya tujuan reformasi birokrasi, kemudian SDI dan juga sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien. Jadi pelaksanaan FSS ini tujuannya tentunya yaitu yang pertama RB, SDI, dan juga sistem statistik nasional. Nah, untuk FSS ini yang sudah kita lalui ya di tahun 2022 itu telah dilaksanakan uji coba FSS. Kemudian dari pusat tentunya melakukan review dan juga evaluasi untuk perbaikan proses bisnis, instrumen, dan juga lain sebagainya. Kemudian di tahun 2023 kemarin kita telah melaksanakan implementasi FSS yang pertama kali. Nah, untuk tahun 2024 ini kita laksanakan kembali untuk FSS yang kedua kalinya. Dan tentunya ini untuk penyelenggaraan FSS yang tahun ini sudah dilakukan review dan evaluasi lagi oleh teman-teman dari pusat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan ini. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu di tahun 2023 kemarin ini kurang lebih untuk targetnya ya, target yang menjadi lokus FSS ini kurang lebih ada 624 lokus. Nah, namun di dalam pelaksanaannya kurang lebih hanya 93,91% lokus yang melakukan submit penilaian mandiri. Jadi ada sekitar 7% yang tidak sampai melakukan submit penilaian mandiri. Nah, di instansi pusat sendiri dari target 82 itu ada 93,90% lokus yang melakukan submit. Kemudian di provinsi dari 34 provinsi 97,0,6% itu yang melakukan submit. Jadi ada 3% ya provinsi yang tidak sampai melakukan submit untuk penilaian mandiri FSS. Kemudian di kabupaten kota itu dari 508 itu ada 93,70% pemerintah kabupaten kota yang melakukan submit penilaian FSS. Kemudian jika kita lihat dari predikat IPS-nya, ini secara umum yang lokus yang berada di predikat sangat baik itu ini luar biasa sekali ya, ada 0,5%. Kemudian yang
mendapatkan predikat baik itu kurang lebih ada 9,6%. Kemudian predikat cukup itu ada 34,1%. Nah, ini mayoritasnya berada di predikat kurang, yaitu 55,8% fokus yang predikat IPS-nya masih kurang ya, di bawah 1,8. Kalau kita lihat secara nasional ya, secara nasional nilai IPS ini sebesar 1,78. Nah, ini masih jauh dari nilai harapannya ya, yang sebesar 2,60. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama ya, Bapak Ibu, di tim pembinaan statistik sektoral dan juga di tim EPFS. Ini masih cukup jauh nilainya untuk mendapatkan nilai baik ya, targetnya 2,6. Kemudian untuk nilai IPS ini telah ditetapkan di dalam keputusan Kepala BPS nomor 741 tahun 2023 tentang hasil EPSS 2023 dan sudah disampaikan ke masing-masing instansi pemerintah yang melakukan submit penilaian mandiri. Nah, yang disampaikan itu apa-apa saja? Yang pertama, rekomendasi untuk pemerintah daerah itu sudah disampaikan ke tim pembinaan statistik sektoral di BPS daerah melalui Kepala BPS dan juga Kasubag Umum. Kemudian kemudian rekomendasi untuk instansi pusat itu disampaikan melalui tim pembinaan statistik sektoral di BPS melalui Direktorat Diseminasi Statistik. Nah, ini ya Bapak Ibu masih sangat jauh nilai nasional 1,78, sementara untuk nilai harapannya 2,60. Nah, ini untuk ruang lingkupnya kita akan bahas. Kemudian batasan-batasan kegiatan statistik yang bisa dilakukan penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ini. Ini untuk ruang lingkup penilaian, fokus penilaiannya adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah ini ada instansi pusat dan juga instansi pemerintah daerah. Jadi pusat juga melakukan penilaian ke kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan juga lembaga pemerintah lainnya. Sementara di pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, itu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Jadi kalau yang di daerah itu ada lokus penilaiannya itu instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah kabupaten kota, dan juga pemerintah kota. Kemudian objek penilaiannya, kegiatan statistik sektoral yang dimaksud adalah kegiatan statistik sektoral ini merupakan kegiatan yang statistik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan juga tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kemudian penyelenggara kegiatan statistik sektoral nantinya adalah instansi pemerintah yang melakukan kegiatan statistik sektoral. Nah, ini kalau di PPS ya, ada TPB dan juga ada TPK. Ini kurang lebih tugasnya mungkin sudah tertuang di SK. Untuk tugas ketua, yaitu mengikuti pelatihan atau refreshing sebagai tim penilai badan, kemudian mengawal dan memandu penilaian dokumen,
untuk verifikasi hasil penilaian mandiri, kemudian mengawal dan memandu penilaian interview dan atau penilaian visitasi untuk validasi hasil penilaian mandiri. Kemudian tugas keempat yaitu mengawal dan memandu penilaian di internal tim penilai badan. Kemudian mengikuti harmonisasi hasil penilaian antar TPB. Kemudian mengawal dan memandu pemberian rekomendasi hasil EPSS. Dan yang terakhir yaitu mengawal dan memandu penyusunan laporan pelaksanaan penilaian TPB dan menyampaikannya kepada badan. Kemudian tugas dari anggota yaitu mengikuti pelatihan atau refreshing sebagai TPB yang saat ini sedang kita ikuti bersama, kemudian melakukan penilaian dokumen untuk verifikasi hasil penilaian, melakukan penilaian interview atau penilaian visitasi untuk validasi hasil penilaian mandiri, kemudian melakukan harmonisasi, memberikan rekomendasi dan juga menyusun laporan pelaksanaan TPB. Kemudian tugas dari tim penjaminan kualitas, kalau yang ini berarti berada di provinsi, tugas dari ketua yaitu mengikuti pelatihan refreshing sebagai tim penjaminan kualitas yang kita ikuti saat ini ya. Kemudian mengawal dan memandu penjaminan kualitas penilaian dokumen, mengawal dan memandu penjaminan kualitas penilaian interview dan atau penilaian visitasi, kemudian mengikuti harmonisasi hasil penilaian, mengawal dan memandu penjaminan kualitas rekomendasi hasil EPSS, kemudian yang terakhir mengawal dan memandu penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan kualitas dan menyampaikannya kepada badan. Kemudian tugas dari anggota itu mengikuti pelatihan, kemudian melakukan penjaminan kualitas penilaian dokumen, melakukan penjaminan kualitas penilaian interview dan atau penilaian visitasi, kemudian mengikuti harmonisasi penilaian, melakukan penjaminan kualitas, rekomendasi hasil EPSS, dan yang terakhir adalah menyusun laporan pelaksanaan penjaminan kualitas. Nah, kemudian ada juga yang namanya tim pelaksana daerah, itu ada di provinsi maupun kabupaten kota. Itu tugasnya yang pertama menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan EPSS, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota terkait pelaksanaan EPSS, kemudian melakukan koordinasi juga dengan sekretariat daerah dalam rangka pembentukan PPI di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kemudian melakukan sosialisasi kepada Pemprov, Pemkab maupun Pemkot bersama dengan TPB untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian tugas yang kelima yaitu memastikan terlaksananya penilaian mandiri di pemerintah provinsi, kabupaten kota. Itu jangan sampai terlewat untuk disubmit. Kemudian yang keenam, mengordinasikan dan memonitor pelaksanaan penilaian oleh tim penilai badan untuk Pemprov kabupaten kota, kemudian melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pelaksanaan EPSS di wilayahnya masing-masing, kemudian berkoordinasi dengan tim pelaksana EPSS pusat. Tim pelaksana provinsi menyelenggarakan rapat pleno hasil penilaian tingkat provinsi. Kemudian tim pelaksana provinsi menyampaikan berita acara pleno tingkat provinsi kepada tim pelaksana EPSS pusat. Kemudian yang terakhir tim pelaksana tingkat provinsi
mengordinasikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan EPSS di provinsi masing-masing, termasuk kabupaten kota yang berada di wilayahnya, dan juga melaporkan hasil monitoring tersebut secara berkala kepada tim pelaksana EPSS pusat. Kemudian ini tim pelaksana direktorat ini berada di di pusat Tasik saja. Nah, ini ruang lingkup di instansi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Itu yang pertama membentuk tim penilai internal atau TPI. Nah, TPI ini dibentuk oleh menteri, kepala lembaga pemerintah, non kementerian, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian TPI dikoordinasikan oleh sekretaris pada instansi pusat dan pemerintah daerah. TPI ini terdiri atas unsur-unsur. Yang pertama itu unit kerja yang menyelenggarakan fungsi statistik. Kemudian yang kedua, unit kerja menyelenggarakan fungsi TIK, teknologi informasi komunikasi. Kemudian unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, yang biasanya ada di Bapeda. Kemudian unit kerja yang menyelenggarakan fungsi SDM, dan unit kerja teknis yang menghasilkan data sektoral. Kemudian struktur tim penilaian internal itu terdiri dari yang pertama koordinator tingkat instansi pusat ataupun pemerintah daerah. Yang kedua ada ketua TPI, dan yang ketiga ada anggota TPI. Nah, tugas dan peran dari TPI ini apa? Yang pertama, menentukan objek penilaian kegiatan statistik. Jadi menentukan kegiatan statistik apa-apa saja yang akan dilakukan penilaian di dalam EPSS ini. Kemudian melakukan pengumpulan bukti dukung, melakukan penilaian tingkat kematangan, dan juga perlu menambahkan penjelasan. Jadi bukan hanya sekedar upload bukti saja, namun juga perlu ditambahkan penjelasan agar memudahkan PPB dalam melakukan penilaian. Kemudian penunjukan anggota TPI sebagai admin instansi, supervisor, dan operator. Admin instansi melakukan pengelolaan penilaian mandiri. Kemudian operator itu bertugas untuk melakukan entry, tingkat kematangan, menyediakan melakukan entry bukti dukung, dan juga penjelasan di setiap indikator EPSS. Kemudian ada supervisor yang melakukan pemeriksaan atas hasil isian operator dan memberikan approval pengiriman hasil penilaian ke BPS. Kemudian peran TPI saat interview dan visitasi yaitu melakukan diskusi dengan tim penilai badan dan mengumpulkan bukti dukung tambahan untuk memenuhi tingkat kematangan. Kurang masih sama ya seperti tahun sebelumnya. Terus ini selanjutnya batasan kegiatan statistik dalam EPSS. Konteks umum kegiatan statistik yang akan dievaluasi pada EPSS 2024 itu yang pertama adalah kegiatan statistik yang mendukung penyediaan data prioritas. Kemudian yang kedua, kegiatan statistik yang mendukung fungsi utama dari kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan statistik yang mendukung penyelesaian isu nasional, isu-isu nasional seperti kemiskinan, investasi, stunting, pengendalian inflasi, dan lain sebagainya. Ya. Adapun konteks khusus kegiatan statistik yang dievaluasi pada PSS 2024 ini, yang pertama itu kegiatan statistik sektoral
yang termasuk dalam PPSS 2024 ini adalah kegiatan statistik sektoral yang telah selesai dilaksanakan maksimal 2 tahun sebelum penilaian mandiri. Jadi, kalau misalkan kegiatan statistik sektoral yang baru dilaksanakan tahun 2023 kemarin, berarti tidak bisa dimasukkan untuk penilaian FSS di tahun ini. Kemudian, yang kedua, yaitu instansi pemerintah menentukan maksimal 2 kegiatan statistik sektoral untuk dinilaikan pada EPSS sebagai representasi dari seluruh produsen data. Jadi masih sama seperti tahun kemarin, maksimal 2 kegiatan statistik sektoral. Nah, diupayakan untuk kegiatan statistik sektoral ini yang mampu merepresentasikan seluruh produsen data yang ada di pemerintah tersebut. Kemudian yang ketiga, kegiatan statistik sektoral yang dinilaikan adalah kegiatan statistik yang menghasilkan data yang bersifat kontinu dan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Jadi kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan. Kemudian yang keempat, kegiatan statistik sektoral yang masih dalam rencana atau belum dilaksanakan atau baru mulai berjalan pada saat penilaian, maka tidak dapat dinilaikan dalam FSS ini. Kemudian yang kelima, kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun kementerian, lembaga, ataupun Pemda memegang datanya, dapat menyajikan dan menganalisis, serta mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik, maka dapat dicatat sebagai kegiatan statistik sektoral di kementerian, lembaga, atau Pemda tersebut. Jadi walaupun menggunakan pihak ketiga, namun yang penting Pemda tersebut memegang hasil dari kegiatan statistik sektoral tersebut, kemudian disajikan, dianalisis, dan diatur keterkaitan di dalam penyelenggaraan statistik tersebut, maka masih bisa dimasukkan untuk penilaian FSS. Kemudian yang keenam, yaitu kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pusat, namun sebagian proses dilakukan di daerah. Misalnya pengumpulan data, maka termasuk kegiatan statistik sektoral di instansi pusat. Namun jika daerah juga memiliki data dari kegiatan tersebut, daerah juga melakukan pengolahan, penyajian, dan analisis, maka dapat dicatat juga sebagai kegiatan statistik sektoral di daerah tersebut. Jadi kalau misalkan di pemerintah kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pusat, namun di pemerintah daerah itu hanya sebatas pengumpulan datanya saja, tidak dilakukan pengolahan ataupun penyajian ataupun analisis, maka itu masuk kegiatan statistik sektoral di instansi pusat. Jadi tidak dapat dimasukkan di EPSS untuk Pemprov maupun Pemda. Kemudian jikalau kegiatan statistik sektoral tersebut merupakan instansi pusat, namun di pemerintah daerah masih melakukan pengolahan, penyajian maupun analisis, maka kegiatan tersebut bisa dimasukkan juga untuk penilaian SKSP. Nah, ini ada tanda ini ya. Proses penentuan kegiatan statistik ini dibantu oleh BPS melalui tim pembinaan statistik sektoral, di mana TPSS itu melakukan input hasil screening kegiatan statistik itu melalui webapps.bps.id/rujukan/pembinaan. Nah, ini akan digunakan oleh tim FSS sebagai referensi untuk pemilihan kegiatan statistik sektoral yang akan dinilai dalam FSS ini. Nah, kemudian batasan 2 kegiatan statistik yang dievaluasi pada FSS 2024 ini mencakup yang pertama
Jika nilai IPS kurang dari 2,6, maka dapat menggunakan kegiatan statistik yang judulnya sama, namun tahunnya berbeda. Jadi masih bisa menggunakan kegiatan yang dilakukan dengan pada tahun sebelumnya. Kemudian jika nilai IPS sudah lebih dari sama dengan 2,6, maka kegiatan statistik yang dievaluasi merupakan kegiatan statistik baru, berbeda dengan kegiatan yang diusulkan di EPSS tahun kemarin. Nah, kegiatan statistik yang dievaluasi minimal satu kegiatan statistik baru dan satu kegiatan yang judulnya sama, namun tahun yang berbeda. Kemudian, jika poin 1 dan 2 tidak memungkinkan, maka diperbolehkan menggunakan kegiatan statistik yang judulnya sama namun tahun berbeda. Jadi, untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang nilai IPS tahun kemarin itu sudah lebih dari 2,6, maka diprioritaskan untuk memilih yang poin 1 dan poin 2 ini. Jadi memilih kegiatan statistik baru berbeda dengan yang diusulkan tahun sebelumnya. Kemudian bisa juga salah satunya, yang satu kegiatan baru, yang satu kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya, dan pilihan terakhir ini yang ketiga. Baru jika ini ya, maksudnya jika tidak memenuhi yang 1 dan 2, maka pilihan yang terakhir adalah yang ketiga ini, menggunakan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya. Nah, di sini perlu ditinjau lagi kegiatan statistik yang dievaluasi FSS 2023 apakah relevan dengan konteks kegiatan statistik, termasuk meninjau kegiatan statistik yang diperbolehkan judulnya sama dengan tahun lalu. Jadi harus ditinjau lagi ya Bapak Ibu untuk kegiatan yang akan diajukan pada tahun ini. Nah, ini untuk tata cara penilaiannya. Ini kurang lebih masih sama juga ya Bapak Ibu seperti tahun kemarin. Jadi EPSS ini mengadopsi konsep PMM, Capability Maturity Model, dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggara statistik sektoral di instansi pemerintah. Nah, ini organisasi yang terlibat itu instansi pusat dan juga instansi pemerintah daerah, kemudian unit kerja yang ada di unit kerja maupun perangkat daerah. Nah, ini tingkat kematangannya yang untuk tingkat kematangan 1 yang berarti masih rintisan. Ini yang artinya proses penyelenggaraan statistik sektoral ini belum dilakukan oleh seluruh unit kerja. Jadi dari 2 kegiatan ini maksudnya baru 1 kegiatan yang memenuhi indikator yang ada di EPSS, jadi dia diberikan nilai 1 atau rintisan. Nah, kemudian yang terkelola ini maksudnya adalah proses penyelenggaraan statistik sektoral ini telah dilakukan oleh seluruh unit kerja atau dari 2 kegiatan yang diajukan itu sudah menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu terdefinisi, artinya telah dilakukan harmonisasi dan juga telah ditetapkan sebuah standar atau pedoman dari unit yang melaksanakan tugas fungsi yang berlaku untuk seluruh unit kerja di organisasi tersebut. Kemudian masuk ke tingkat kematangan 4, itu terpadu dan terukur dia apabila telah dilakukan review dan evaluasi terhadap pedoman atau standar yang telah ditetapkan tadi. Kemudian yang kelima yaitu nilai optimum, tingkat kematangan optimum, yang berarti proses penyelenggaraan statistik sektoral itu telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil review
dan evaluasi. Nah, ini ya, struktur penilaian tingkat kematangan, jadi masih sama juga seperti tahun kemarin, itu ada 5 domain, kemudian di setiap domain itu terdiri dari beberapa aspek. Nah, untuk aspeknya kurang lebih ada 19 aspek yang tersebar di 5 domain. Kemudian di dalam aspek itu terdiri dari satu atau lebih indikator. Nah, kurang lebih ada 38 indikator di dalam penilaian FSS ini yang tersebar di 19 aspek dan 5 domain. Nah, setiap indikator ini memiliki nilai atau kriteria tingkat kematangan yang spesifik. Kemudian untuk yang predikat IPS juga masih sama, kurang dari 1,8 berarti berpredikat kurang. Kemudian 1,8 sampai dengan 2,6 itu predikat cukup, 2,6 sampai 3,5 predikat baik, 3,5 sampai 4,2 sangat baik, dan 4,2 sampai 5 itu memuaskan. Nah, ini ya untuk struktur penilaian tingkat kematangan itu ada 5 domain, kemudian di masing-masing domain ini terdapat aspek dan indikatornya masing-masing. Nah, di sini fokusnya ke yang bintang-bintang ini ya Bapak Ibu. Untuk yang kelembagaan, misalnya indikator transparansi, netralitas dan objektivitas, kualitas data, konfidensialitas data, SDM statistik, SDM manajemen data, kolaborasi, forum SDI, kolaborasi pembina statistik, dan juga tugas validata. Kemudian yang di statistik nasional, ini penggunaan statistik dasar, penggunaan statistik sektoral, sosialisasi dan literasi data, perencanaan pembangunan statistik, penyebarluasan data, pemanfaatan big data. Ini objek penilaiannya adalah penyelenggara statistik sektoral, jadi bukan kegiatan statistik. Jadi kalau misalkan yang di indikator yang lain yang tidak ada bintang-bintangnya ini, berarti kita melihat dari 2 kegiatan statistik yang ada diajukan. Namun untuk yang indikator yang ada bintang-bintang ini berarti yang dilihat adalah penyelenggara statistik sektoralnya. Kemudian ini ya Bapak Ibu, tahapan pelaksanaan EPSS. Di sini sudah ada warning ya Bapak Ibu. TPI, TPB, dan TPK itu tidak boleh saling mengintervensi proses penilaian masing-masing. Jadi biarkan TPI melakukan penilaian mandirinya sendiri, kemudian TPB melakukan penilaian dokumennya sendiri, dan juga TPK. Jadi tidak boleh saling mengintervensi. Ini tahapannya Bapak Ibu mulai dari tahapan persiapan di ini untuk BPS dan instansi pemerintah di internal BPS telah melakukan internalisasi, kemudian telah dibentuk tim FSS, telah dilakukan penguatan tim FSS, yaitu tim pelaksana, TPB maupun TPK. Kemudian di instansi pemerintah itu dilaksanakan sosialisasi, kemudian melakukan pembentukan TPI, dan melakukan screening kegiatan statistik dengan tim pembinaan statistik sektoral. Nah, kemudian setelah persiapan masuk ke tahap penilaian mandiri, itu TPI menentukan 2 kegiatan statistik yang menjadi objek penilaian berdasarkan hasil pembinaan dengan BPS. Kemudian TPI menilai masing-masing indikator sesuai dengan kriteria tingkat kematangan dan juga memberikan penjelasan dan menyampaikan bukti dukungnya untuk masing-masing indikator. Selanjutnya masuk ke penilaian dokumen. Nah, TPB melakukan verifikasi nilai masing-masing indikator sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada hasil penilaian mandiri.
berdasarkan bukti dukung yang disampaikan oleh TPI dan memberikan penjelasan bila ada perbedaan nilai. Nah, ini sebenarnya TPB bukan hanya memberikan penjelasan jika ada perbedaan nilai, tapi misalnya TPB setuju dengan TPI, maka harus diberikan penjelasan juga kenapa TPB setuju dengan apa yang diajukan oleh TPI. Kemudian TPK itu mengecek kualitas penilaian dokumen TPB. Kemudian TPB menindaklanjuti rekomendasi dari TPK. Jadi kalau misalkan TPK tidak setuju, disertakan alasannya apa, kemudian TPB akan menindaklanjuti apakah yang di apa penjelasan yang diberikan oleh TPK ini dapat diterima atau tidak. Kemudian di penilaian interview atau visitasi. Ini TPB melakukan tanya jawab langsung, tanya jawab dan atau pengamatan langsung ke TPI untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian antara nilai masing-masing indikator hasil penilaian mandiri dengan kriteria tingkat kematangan dan bukti dukung yang disampaikan oleh TPI, serta memberikan penjelasan bila ada perbedaan nilai. Kemudian TPK mengecek kualitas penilaian. Kemudian TPB menindaklanjuti lagi hasil rekomendasi dari TPK. Selanjutnya, di tahapan harmonisasi dan laporan hasil, itu TPB melakukan penyamaan persepsi bersama TPK dan menyesuaikan kembali hasil penilaian dalam kerangka pleno pusat, kemudian pleno provinsi, dan juga pleno nasional. Kemudian TPB menyusun laporan hasil rekomendasi. Kemudian di sini TPK melakukan pemeriksaan hasil rekomendasi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan finalisasi. Finalisasi ini dilakukan oleh BPS, penyuntikan final, kemudian penetapan nilai oleh BPS. Nah, selanjutnya kriteria bukti dukung pada tingkat kematangan. Ini kira-kira bukti dukungnya apa saja di masing-masing tingkat kematangan ini. Yang pertama, jikalau tidak ada bukti dukung, ataupun ada bukti dukung yang dimasukkan namun tidak relevan atau tidak bisa menjelaskan maksud untuk pemenuhan bukti dukung di indikator tersebut, maka dia bisa masuk di tingkat kematangan 1 atau ringkisan. Kemudian yang kedua, itu dokumen administrasi yang sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator ataupun dokumen pendukung lainnya, misalkan screenshot hasil metadatanya, screenshot penggunaan SDS-nya seperti itu. Kemudian yang terdefinisi, yang ketiga ini bukti dukung yang diperlukan yaitu yang pertama adalah dokumen kebijakan yang mengatur internal instansi pemerintah sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator. Kemudian ada dokumen administrasi dan juga dokumen pendukung lainnya. Jadi untuk mendapatkan tingkat kematangan 3 ini atau terdefinisi ini, maka harus ada dokumen kebijakan, terus ada juga dokumen administrasi pendukung yang ada di tingkat kematangan 2 ataupun dokumen lainnya. Jadi dia bisa mendapatkan nilai 3 jika terpenuhi bukti pada tingkat kematangan 2. Kemudian begitu juga dengan yang 4, ini bukti dukung yang diperlukan yaitu dokumen hasil review dan evaluasi, kemudian dokumen kebijakan dan juga dokumen administrasi, dan juga dokumen pendukung lainnya. Jadi bisa dapat 4, maka harus disediakan juga untuk bukti dukung yang dokumen kebijakan, kemudian dokumen administrasi ataupun dokumen pendukung lainnya. Begitu juga untuk yang tingkat kematangan 5, itu harus ada dokumen
perbaikan prosesnya yang dapat menunjukkan before after-nya. Jadi ada sebelum dan sesudah dari hasil review evaluasi. Kemudian ada dokumen hasil review, evaluasi, dan dokumen kebijakan, dokumen administrasi, dan juga dokumen pendukung lainnya. Jadi bisa dapat nilai maksimal, misal nilai 5 ini, maka harus terpenuhi dokumen-dokumen yang ada di tingkat kematangan yang sebelumnya, yaitu harus ada dokumen administrasinya, kemudian ada dokumen kebijakannya, ada dokumen hasil reviewnya, dan terakhir adalah dokumen perbaikannya atau yang menunjukkan before after-nya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini etika-etika dalam melakukan penilaian FSS. Itu yang pertama, pastinya kita harus berintegritas, harus bertanggung jawab pada tugas, menaati peraturan, dan berkontribusi pada tujuan organisasi. Kemudian kita harus objektivitas, itu melakukan penilaian secara objektif, menjaga independensi organisasi terhadap proses penilaian, serta tidak mengarahkan nilai saat penilaian. Jadi memang betul-betul harus objektif ya Bapak Ibu. Tidak boleh terintervensi dengan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga itu kerahasiaan. Menggunakan informasi yang diberikan hanya sesuai penilaian dan melindungi kerahasiaan hasil penilaian pada tiap proses agar tidak menimbulkan konflik. Jadi bukti-bukti dukung yang sudah diupload oleh TPI itu harus dirahasiakan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penilaiannya juga harus dirahasiakan. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi. Meningkatkan kompetensi untuk penilaian dan memberikan kontribusi pelaksanaan tugas sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Kemudian etika penilaian yang kelima yaitu akuntabel, dapat menyampaikan pertanggungjawaban atas jawaban, keterangan, dan hasil penilaian secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban. Kemudian etika yang keenam yaitu profesional, tidak terlibat pada aktivitas yang dapat menghilangkan kepercayaan terhadap profesi asesor. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, nilai FSS ini bersifat rahasia pada semua tahapan penilaian. Jadi, kalau bisa jangan dibocor-bocorkan ya Bapak Ibu untuk nilai di setiap tahapannya. Kemudian tim penilai ini dilarang memberikan pernyataan terkait persepsi nilai atau personal adjustment kepada kementerian lembaga yang dinilai. Jadi kalau bisa tanpa ada tidak melakukan intervensi ke TPI ya. Nah, selanjutnya untuk timeline, struktur, dan alokasi tim. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, ini ya tahapan-tahapan IPSS itu yang pertama tahapan persiapan pelaksanaan penilaian FSS ini sudah dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Maret ini ya. Ada penyiapan instrumen, kemudian in-house instrumen, capacity building, dan entry meeting. Kemudian tahapan yang kedua, penilaian mandiri di instansi pusat maupun di pemerintah daerah itu akan mulai dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei minggu keempat. Kemudian penilaian dokumen oleh TPB itu dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni. Kemudian penilaian dokumen oleh TPK itu pada minggu kedua Juni.
Kemudian penyesuaian TPB dari penilaian TPK itu pada minggu ke-3 Juni. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan interview. Penilaian interview dari TPB itu pada minggu ke-4 Juni. Kemudian interview TPK itu pada minggu pertama Juli. Kemudian penyesuaian TPB itu di minggu ke-2 Juli. Kemudian yang kelima, tahapan yang kelima yaitu penilaian visitasi. Itu penilaian visitasi TPB dilaksanakan minggu ke-3 Juli. Kemudian penilaian visitasi TPK dilaksanakan minggu ke-4 Juli. Penyesuaian TPB dilaksanakan minggu pertama Agustus. Selanjutnya harmonisasi. Itu pleno pusat akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Agustus. Kemudian pleno provinsi dilaksanakan minggu ke-3 Agustus dan pleno nasional dilaksanakan minggu ke-4 Agustus. Kemudian tahapan penyusunan dan penetapan hasil itu penyusunan analisis hasil dilaksanakan minggu pertama September. Kemudian approval dari pimpinan TPB minggu ke-2 September. Quality control minggu ke-3 September. Penetapan hasil FSS itu di minggu ke-4 September. Dan tahapan yang terakhir finalisasi. Nah, untuk rancangan timeline ini masih bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ini Bapak Ibu untuk struktur tim EPSS 2024 ya. Kalau ini struktur tim EPSS di internal BPS, di pusat itu tim pengarah EPSS itu kepala BPS, kemudian penanggung jawabnya itu sekretaris utama, kemudian penasehat, deputi, kemudian tim pelaksana EPSS itu yang pusat ada di kepala biro perencana, kemudian sekretariat di fungsional media. Nah, seperti ini. Kemudian yang di BPS Provinsi itu ada tim pelaksana BPS Kabupaten Kota, ada tim penilai badan untuk pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian ada juga tim penjaminan kualitas itu di provinsi, dan juga di provinsi juga ada tim penilai badan untuk pemerintah daerah provinsi. Nah, ini saling berkoordinasi ya. Kalau yang di kabupaten kota berkoordinasi dengan koordinator, kemudian ada juga di sini TPI di pemerintah provinsi, sama juga koordinator di bidang kesekretariatan juga ada TPI. Nah, ini untuk struktur penilaian instansi pusat kita skip saja ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pemerintah daerah yang pusat ini juga di skip saja. Kemudian ini yang kabupaten kota dan provinsi. Ini TPI kabupaten kota B itu berkoordinasi dengan tim pelaksana kabupaten kota B, kemudian tim pelaksana kabupaten kota A itu berkoordinasi dengan TPB BPS kabupaten kota A. Nah, di sini begitu juga dengan yang sebelumnya ya. Di sini ada tim penjaminan kualitas ini di tingkat provinsi yang akan melakukan penjaminan kualitas penilaian TPB. Untuk yang kabupaten kota, TPK-nya juga adalah tim TPK dari BPS Provinsi. Nah, ini untuk alokasi koordinasinya. Untuk yang wilayah Gorontalo itu dengan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Kemudian untuk Sulawesi Tenggara itu dengan Direktorat Statistik Distribusi. Nah, ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi overview EPSS. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, disilahkan.
atau mungkin masih ada yang kurang jelas tadi penyampaian saya bisa ditanyakan langsung Bapak Ibu. Oke, stop share dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari PPB yang ada di Gorontalo maupun yang di Sultra, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sekarang jam 9.27. Setelah ini kalau sesuai jadwal ada apa? Retest? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika belum ada, Bapak Ibu kita lanjutkan saja untuk pretestnya ya Bapak Ibu. Jadi sesuai jadwal itu jam setengah 10 ada pretest 15 menit. Nanti setelah pretest kita lanjutkan lagi untuk materi yang selanjutnya. Materinya bisa di-share. Materinya bisa di-download di LMS mungkin ya. Materinya Tidak ada, sudah Bu. Oh, tidak ada. Iya, Tidak ada biasanya di mungkin LMS. ya akan di-share di LMS ya, Bapak Ibu mohon menunggu. Silakan ya Bapak Ibu kita pretest dulu. Oh iya, untuk pretestnya itu dibuka jam 9.30. Jadi masih ada 2 menit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buka sekarang mungkin masih ini ya, masih ditutup ya. Jadi kita tunggu saja 2 menit lagi.